Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, di mana saya dapat melakukan presentasi seminar proposal yang berjudul Analisis Faktor dan Strategi Pembelajaran pada Peserta Didik SD Negeri Kesaran 5 Surakarta, yaitu untuk mengatasi kesulitan membaca dan mengeja. Perkenalkan, nama saya Tamarin Wahyuditna Ningtyas dengan NPM 215400079 PGSD 03 semester 5. Pada penelitian saya kali ini, saya mengambil penelitian kualitatif, yaitu dengan 3 pokok bahasan, yaitu ada pendahuluan, kerangka teoritis, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita pada bab 1, yaitu ada latar belakang. Dimana latar belakang yang saya ambil yaitu belajar, dimana belajar adalah suatu proses atau usaha seseorang untuk merubah tingkah laku maupun pola pikirnya. Contoh yang dapat saya ambil sesuai judul saya pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada mengeja. Mengeja adalah kegiatan dasar dalam belajar, dimana peserta didik harus menyusun, menyebutkan, maupun mengucapkan huruf-huruf sesuai susunan kata dengan baik dan benar, dengan sesuai peraturan ejaan kata sesuai KBBI. Lalu yang kedua ada membaca, di mana membaca adalah level tertinggi dalam belajar, di mana peserta didik harus mengucapkan, memahami susunan kata tersebut untuk ia ucapkan menjadi sebuah kalimat. Yang kedua ada pembatasan masalah, di mana pembatasan masalah yang saya ambil yaitu faktor yang mengaruhi kesulitan membaca dan mengeja, serta strategi apa yang dapat mengatasi faktor kesulitan tersebut. Identifikasi masalah yang pertama ada kurangnya guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Lalu yang kedua, kurangnya peran guru dalam berkomunikasi dengan orang tua maupun sebaliknya. 3. Kurangnya peranan orang tua dalam membimbing anak. Yang keempat, guru belum mengetahui faktor atau strategi apa untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dan mengeja. Rumusan masalah, di mana perumusan masalah saya mempunyai 4 rumusan. Yang pertama, bagaimana kemampuan membaca dan mengeja pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana solusi dan strategi untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan mengeja tersebut. Lalu, apa saja faktor penyebab peserta didik dapat mengalami kesulitan tersebut? Lalu, bagaimana peran orang tua dan guru dalam membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan mengeja? Pada tujuan penelitian, yang pertama, tujuan saya yaitu untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kesulitan membaca dan mengeja. Yang kedua, untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran dan belajar yang efektif dalam mengatasi kesulitan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dan orang tua dalam membimbing belajar peserta didik. Manfaat penelitian. Manfaat secara praktis yaitu yang pertama ada peserta didik, agar peserta didik lancar dalam membaca dan mengeja. Yang kedua, untuk guru dan orang tua, dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar maupun dampingan dalam di rumah. Lalu ada dapat memotivasi peserta didik untuk terus berlatih agar memahami faktor apa saja yang membuat anak tersebut kesulitan dalam membaca maupun mengeja. Lalu orang tua dan guru dapat membuat strategi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang ketiga, untuk penulis dan membaca. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis dan membaca untuk mengatasi kesulitan membaca dan mengeja sesuai penelitian pada saya hari ini. Lalu manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pendidikan dalam mengatasi kesulitan yang sama. Pada bab 2 yang pertama, tinjauan teori. Pengertian belajar merupakan suatu proses di mana seseorang memperoleh kemampuan untuk mengenali dan memahami tulisan dan simbol-simbol yang mempresentasikan suara dan kata. Dalam belajar membaca melibatkan beberapa keterampilan, yaitu 1. Keterampilan membaca, 2. Keterampilan pemahaman teks, 3. Keterampilan interpretasi makna dari materi yang tertulis. Lalu, pengertian belajar mengeja adalah bagian dari proses belajar membaca yang fokus pada kemampuan menuliskan atau menyusun huruf-huruf dan bunyi-bunyi dalam suatu kata ataupun kalimat sesuai aturan ejaan yang berlaku.
Dalam belajar mengeja juga terdapat beberapa cakupan keterampilan, yaitu 1. Pemahaman aturan ejaan, 2. Pengenalan pola bunyi, 3. Kemampuan mengucapkan kata dengan benar berdasarkan struktur ejaan. Lalu ada fungsi belajar dan membaca. Lalu yang pertama, komunikasi, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengkomunikasikan ide informasi ataupun gagasan yang lebih efektif. Kedua, pemahaman, yaitu dapat membantu seseorang memahami teks konsep dan pengetahuan untuk memperluas wawasan ataupun memperluas ide. Yaitu 3, pendidikan, yaitu membaca adalah kemampuan dasar untuk memahami pelajaran di sekolah dan mengeja adalah untuk menuliskan kata dengan benar dan mendukung kemampuan menulis. 4, pengembangan, yaitu kognitif, proses dalam membaca dan mengeja menggunakan aktivasi otak dan cukup kompleks untuk membantu dalam pengembangan kognitif seseorang, termasuk kemampuan analisis serta pemecahan masalah. Yang kelima, keterampilan. Kemampuan membaca dan mengeja juga sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga faktor kesulitan belajar dan membaca. Yang pertama ada orang tua, di mana orang tua itu sibuk bekerja dan kurang perhatian terhadap anak, lalu mengandalkan guru untuk memberi pengajaran di sekolah. Kedua, guru kurang memberikan literasi materi dan memberikan materi di sekolah terlalu cepat dan yang kesulitan membaca maupun mengeja ditinggalkan. Lalu ketiga ada peserta didik kurangnya motivasi maupun minat dalam membaca itu sendiri. Lalu strategi yang tepat untuk mengatasi yaitu 1, jam tambahan, 2, orang tua mengawasi dan memantau, 3, adanya kegiatan literasi, 4, guru dan orang tua menyediakan buku bacaan yang menarik peserta didik, misalnya buku bobo. Lalu pada bab 2 ada hasil yang relevan dari penelitian sebelumnya yang saya ambil. Pertama ada dari Hanifah Sarjana Hukum 2022 dengan judul Analisis Kesulitan Membaca pada Anak Kelas Tinggi dan Sekolah Dasar. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus penelitian pada anak belum mampu mengeja serta membaca. Anak yang sudah mengenal abjad mampu mengeja tetapi masih terbata-bata. Faktor kesulitan membaca dapat dipengaruhi oleh sosiologis, minat, motivasi, membaca rendah, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Solusinya yaitu guru dapat memberikan kelas tambahan kepada anak. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk memantau dan melatih anak terus-menerus belajar di rumah. Lalu ada juga dari Sonia, Safrizal, dan Herlina tahun 2023, yaitu strategi guru untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 15 Pagaruyung dengan menggunakan kegiatan literasi membaca di kelas 6 SD Negeri 15 Parahuyung ialah kemampuan yang dimiliki siswa dan memahaminya dan mempertimbangkan maknanya dalam bentuk tulisannya yang dapat dibaca siswa, sehingga apa yang dibaca siswa tersebut dapat lama membekas di pikiran siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pemahaman peserta didik dalam menguasai kemampuan membaca dan berlatih merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan peserta didik. Keberhasilan peserta didik dapat dilihat dengan kemampuan membaca dan mengeja. Dengan mereka menguasai hal tersebut, mereka dapat memahami, menganalisis, mengerjakan tugas yang ada dengan baik dan dengan benar. Lalu pada suatu studi awal kasus ini, di mana peserta didik mengalami kesulitan membaca dan mengeja di SD Negeri Kesalahan 05 Surakarta dan belum mengetahui faktor khusus serta strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dan mengeja bagi peserta didik. Lalu berikut kerangka berpikir. Selanjutnya bab 3, yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat yang saya ambil yaitu SD Negeri Kestalan 05 Surakarta
yang berada di Jalan S. Parman nomor 135 Kestalan Surakarta dengan waktu penelitian dimulai 10 November hingga 4 November 2023. Bentuk penelitian yang saya ambil yaitu penelitian ini menggunakan bentuk dan strategi kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa itu kesulitan belajar membaca dan mengeja yang ada pada SD Negeri Kestalan 05 Surakarta. Lalu sumber data yang saya ambil yang pertama dari wali kelas 4 SD Negeri Kestalan Surakarta yaitu Bapak Omar. Lalu ada juga dari dokumen literatur dan ada dokumentasi. Lalu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu guru wali kelas 4 SD Negeri 05 Kestalan Surakarta. Lalu objek yang saya ambil yaitu peserta didik itu sendiri. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu satu ada wawancara dengan guru tersebut, lalu ada observasi menggunakan dokumentasi literatur yang sudah saya buat, lalu yang ketiga ada dokumentasi saat melakukan wawancara melakukan identifikasi di kelas secara langsung. Lalu teknik keabsahan yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ilmiah untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif digunakan cara atau teknik triangulasi. Lalu pada teknik analisis data, yang pertama adanya pengumpulan data, yang kedua reduksi data, ketiga verifikasi data, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Sekian seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.